hari ini kita tanpa ada judul yuk. Sekali-sekali kayaknya maksudnya terlalu judul jadi kayak mainstream ya. Oma dengerin ya, ini ada sisa kerudung di rumah gua ada 23 biji. Ya, itu bagi nih. Jadi kasih yang memang pertama prioritas adalah yang berhijab dulu. Iya. Yang berhijab. Ayo sini lo, walaupun lo ngeselin dapat lo hari ini. Sini cepet, maju. Gugi belum. Enggak maksudnya hijrah. siapa aja. Waduh, baju di sini lu. Ayo, Iya, sini. Gembeles, maju lo. Oksana Federova. No, ragil dong lo, panggil dong. Enggak, ini yang pakai Ragil, kudungan. panggil. Empat kacamata gitu. Hijab. Gimana? Gue yang berhijab. Panggil, suruh turun. Enggak semena-mena. Lo mau hitam atau abu? Lalu mau yang mana nih? Ada dua Kalau nih. kasih mah jangan nawar, jangan kasih. Ya. Nah, kalau mereka bilang mau milih lo yang ngomel. Oke. Makasih, Mami. Yes. Posting ya. Ini nih kesian. Enggak dia apa Eres nih dia. Hah? Ya kan buat lebaran bangga kali di kepalanya nih Pan Gunawan. Ya. Istrinya Awa. Bener nggak? Istrinya Awa berhijab. Si itu Sarah. Sarah. Istrinya Awa juga. Mbak, sini Mbak. Obe, sini Mbak. Boleh, Mbak. Hijab. Nurul mau tuh. Nurul. Nih, Neng. Nggak ada lagi, geng lo nggak ada lagi. Nih hijabers. Siapa kontrol room siapa? 2 orang. Dua tuh. Nih, Bini. 2 orang. Perhatian untuk band yang dapat cuman bini pertama ya. Hey. Jangan semua bini lo mau sanguin lo. Oh, bini pertama. Ya, bini pertama ya, inget ya. 1, 2. Ya ini. 10 apa lagi sih? Iya, takutnya. Ini, 1, 2, 3, 4, 5. Kasih dia mat. 2, 3, 4, 5. Siapa pacar lo? Yang Tuh, 2, 3. Sarah udah belum Sarah? Abu-abu sini abu-abu. Sarah. 4 ya. Lo apa? Abu-abu. Oke, Sarah nih. Udah. Makasih Sarah. Apa? Ibu lo? Ibu lo bener ibu nggak? Nah, soalnya gini. Lah masa ibunya bapak-bapak, Oma? Lah, lo segitu panggil mami. Oh iya juga sih. Gimana lo? Nih sayang. Abu-abu apa hitam? Hitam aja netral ya. Biar yang gitu ya. Sisain satu, gua mau kasih sama adenya Natali. Buat lebaran no, adenya Natali. 2. Udah. Jadi hitam aja nih, bagi lagi. Ya. Hah? Saski nggak berjilbab ya? Salah. Tuker. Ibu aku mau dikasih. Oh iya ibu lo nih. Oh iya, kasih party dah. Ada Sarah hitam. Iya. Nurdin. Nah, ini. Isan lu pegang Nurdin. Ayam Kok selalu jahat? Nampak banyak muda. Jalan tutup mata. Uang dan ringgit. Anak tak ada heran. Anak tak ada Kumpulin aja kayak biasa ya. Jadi tadi barusan hari H. nggak tahu besok kita masih masuk ke sih? Masih Besok masuk. terakhir Jumat udah pakai tapping aja deh ah. Udah hawanya udah nggak kerja tahu ih. Emang. Sidang. Enggak, Udah masalah. sampai besok aja deal ah. Sidang isbat besok kan? Ya udah berarti Gue udah beli tiket pulang ke Jawa loh. Dia tunggu sidang isbat berarti ya. Ya udah, oke ayam sidang isbat. Oke berarti kita tunggu besok ya. Berarti nanti ini banyaknya nanya. Dana cair, gimana Matahari? Lah aku matahari mah kerja di Brodus doang. Dana cair, gimana? Kita kayak biasa aja ya. Kita bertiga kita bilang. Pokoknya uangnya nanti kita kumpulin ya kan? 10%, 70% kan Matahari. Betul. Nanti kita dropin ke Ya. Mas Andi. Enggak, Betul. enggak Jadi biar biasanya Mas lu Andi- yang ngedropin, lu Iya yang nanti gue ngedropin. dropin ke Mas Andi. Ya. Dia yang bagi-bagi. Ya. Gitu, setuju? Iya, yuk. Oke. Ya udah. Kita Oke. 30% nih. Makasih ya. Apaan kadang-kadang Kan lo pemilik saham terbesar. Dan jangan lupa ya Oh, lu untuk punya saham, untuk Dek. adik-adik jangan lupa ya hari Lebaran pertama kalian
Kebetulan adik-adik jangan salah dengar pas lebaran jangan tiap malam depan rumah gue ya. Lebaran. Oh udah mulai tiap malam? Udah. Udah. Aja besok lebaran. Hari lebaran. Udah, Habis udah. pada sholat id ya. Pokoknya walaupun arah rumahnya nggak kemana, lewatnya rumah ibu. Iya. Ya. Ingat Habis ya sholat id lebaran ya, lebaran. Yang pada mau Oh mudik. jangan anak-anak jangan bawa baju berenang karena kalau berenang gue udah ada aliran listrik. Jangan. Ntar udah. Pokoknya yang mau mudik ke Medan, Palembang, Sulawesi. Tunda dulu. Ya, mampirin dulu rumah Igun ya. Mampir ya. Biar Abdul. Ya. Biar Abdul. Pokoknya benar-benar tiada kesan tanpa kehadiran kamu ya. Ayo. Ayo ya. Karena Kak Igun pengen ngerasain katanya bagi-bagi duit tuh kayak gimana. Nah. Berarti lu baru ini hari raya di Jakarta Ini ya? baru hari pertama kali di hari Iya raya. bareng sama warga keren loh. Iya loh. Nggak, tadi Pak RT nanya. Oma tanyain Kak Igun. Tapi gue kayaknya lebaran ke Bali, Oma, di Bali. Loh. Iya. Ya nggak apa-apa, warga pasti nungguin lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran tetap Iya, datang. tetap. Warga mah Lu nggak kalau apa-apa. apa lebaran keempat nggak pulang, Kenapa pacar lu Dik? hilang. Kenapa Dik? Oh warga gue lagi listrik mati. Lo nggak ada yang nonton. Lagi mati listrik. Dari rumah gue mati listrik. Iya nanti kita bantu lewat story masing-masing Iya. ya. Kita bantu Story. lewat story ya. Barter. Yes. Ayo. Main ke rumah Kak Igun ya. Tunggu ya. Yuk. Boleh tukar uang. Ternyata kalau nuker uang itu isinya nggak penuh ya. Nuker berapa kayaknya berkurang ya. Enggak, penuh sama. Lu makanya nukernya di bank. Bukarnya di bank. Jangan di calo. Nukernya di calo ya? Ya kok nggak utuh ya? Siapa? Nggak utuh. Lu orang ketiga lagi ya, lu suruh ya? Heeh. Orang ketiga. Nah, Ambarawa apaan sih Ambarawa? udah. Ntar videoin ya lebaran. Pengen tahu penuhnya kayak gimana. Iya. Ayo. Ayo ke rumah Kak Igun ya. Adik-adik. Ayo. Ya, ke rumah Kak Igun. Datang. Ya. Tapi adik-adik juga harus standby story ya. Iya. Story di tag lo. Ya, oke. Tag aku ya, nanti aku Nanti Kak Igun bilang katanya kalau kalian datang terus berenang bersama, yang gaya renangnya unik akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah dari Ivan Gunawan. Gaya berenang unik gimana sih? Nggak tahu. Best kostum juga ya. Jangan ntar nyetrum. Datang seramai-ramainya, ayo. Ayo. Ke rumah Kak Igun ya. Pokoknya ke rumah Kak Igun ya. Ayo. Dibuka loh dari Iya. jam 8 pagi sampai Oksan jam pulang 10 kampung ya? malam. Iya. Yang pengen tahu alamatnya di mana nih? Alamatnya di bawah tanah. Oh ya. Oke, pokoknya apa? Aku nggak bisa sendiri sama mama. Boleh bawa mamanya. Boleh. Ya. Nanti kalau ada orang yang nggak bertanggung jawab ya kan? Betul. Boleh sama mamanya. Boleh. Apa? Mamanya nggak bisa jauh dari papanya. Mama papanya ayo. Boleh. Adik-adik datang sama mama sama papanya, tapi yang masuk papanya aja ya. Oke, baiklah ya. Kita baca Oke. judul dulu untuk judul hari ini. Judulnya adalah Cie, ada yang lebaran nih. Bisa Bisa kali kali. THR-nya. Ya. Kita kedatangan kakak dan adik yang ngasih tahun judul ini offside yang merayakan begitu. lebaran bersama Mentalnya. pertama kalinya ya. Kita panggilin dia Natalie dan Nadia Holsa. Silakan duduk. Hai Nat. Halo. Balik. Oh ya Nat ya benar. Nadia. Ini aku ada first Apa gift tuh? nih buat kamu nih. Dipakein dong. Wow. Mau dipakai boleh, mau dikalungin boleh. Boleh pokoknya. Ah, terima kasih. Ntar kan kalau udah kalungin gini biasanya ntar lama-lama naik ke atas. Ya kan? Insya Allah.
Gak usah kalau artis mah tahu diri emang lo. Artis mah ngerti. Ngerti artis mah. Emang lo. Iya. Apalagi nih mereka berdua artis komando ya. Iya. Keren banget sih. Jadi hari ini aku di bagian THR. Lu yang bagiin lah. Itu judulnya. Bisa kali THR-nya. Oh, iya janda lu baru hasil lu Iya, kasih. kan? Ya, sorry yang kita santuni cuma satu orang jandanya. Ya. Iya. Nggak boleh Nggak lagi. bisa sayang ini aja mereka bayarnya juga endet-endetan. Apa ada artikel dulu? Coba kita lihat artikelnya ya. Ini dia. Baca. Natalie Hosar, bahagia dapat kado lebaran terindah dari sang adik. Apa sih kado terindahnya? Adik aku, mualaf. Iya. Alhamdulillah. Kapan sih tuh Nat? Kemarin Nat? Berapa hari yang lalu? 2 hari apa 3 hari yang lalu gitu. Oke, ini tiba-tiba memutuskan menjadi mualaf itu sudah pasti melewati pertimbangan atau apapun perjalanan rohani kamu sendiri Pasti, ya? pasti. Mungkin bisa berbagi nggak sih cerita di bulan yang baik ini, di bulan Ramadan ini, dan kamu memilih untuk menjadi mualaf di bulan yang indah ini? Oke, jadi ini kan bulan suci ya, bulan Ramadan. Aku ngelihat beberapa teman aku juga pada puasa, mereka tekun banget. Terus aku pengen deh ikutan. Terus ada nih aku lagi nyanyi, mereka sholat bener-bener depan aku. Jadi menurut aku, mereka berani ya sholat di mana aja gitu. Menurut aku mau ibadah sama Tuhan di mana aja tuh bisa dengan mudah. Terus aku pengen deh ikut kayak gitu. Terus ngelihat di rumah kakak sama karyawan tuh pada sholat berjamaah setiap hari. Terus aku di belakangnya terus pengen juga deh ikut sholat berjamaah. Terus akhirnya aku kan orangnya pengen cari tahu ya. Akhirnya aku cari tahu nih gimana sih di agamanya sekarang gitu. Pengen belajar lebih dalam lagi sih itu. Oke. Nah keputusan itu memang dari kamu baru kamu cerita ke kakak? Iya, aku baru cerita ke kakak. Tapi sebenarnya keputusannya tuh udah, maksudnya aku ada niat nih udah lama banget. Ya. Tapi ya aku kan masih pertimbangan lagi karena ya pilihan hidup gitu. Nah, Natalie, jadi ketika Nadia sendiri memutuskan untuk menjadi mualaf ya, dan dia kasih tahu ke kamu itu memang berbicara serius atau memang pas lagi nggak sengaja? Dia kan adik-adik aku orangnya takutan ya sama kakaknya ya. Jadi, Kak aku mau mualaf. Yang benar gitu. Terus tiba-tiba udah besoknya aku masih tidur pagi-pagi, ternyata dia pergi. Aku izinnya main. Izin main, nggak taunya dia ketemu sama Ustadz yang mualaf. Masya Allah Oh dari itu situ. Natalie nggak nemenin? Aku nggak tahu. Jadi aku pergi sama abang yang cowok sama ada temen aku juga. Pokoknya rame. Jadi aku izin sama kakak nih main jam 7, bilangnya mau ke tempat mana gitu. Tapi dia juga nggak sadar kok aku main pagi-pagi buta gitu. Kenapa kamu memutuskan pagi-pagi waktu itu? Karena menurut aku pagi-pagi tuh waktu yang pas. Aku baru bangun, pikiran juga masih fresh gitu. Terus kakak juga masih tidur. Kenapa memutuskan untuk memutuskan untuk mualaf nggak cerita Ya, sama betul. kakak aja? Jadi aku sebelumnya ini udah pernah cerita ke kakak. Cuman aku karena aku pikir ini kan niat aku sendiri, kemauan aku sendiri, ya udah aku mau usaha sendiri aja dulu gitu. Tanpa yang penting aku ini udah izin dulu ke yang lebih tua, ke oma aku yang di Belanda sama kakak gitu. Enggak sih, kalau Oma kan aku yang ngomong. Iya, tapi kan udah Takut izin kan kan. kamu? Tapi tetap takut. Kayak ya udah yang penting kan izin. Iya. Nah ini buat netizen nih, sekarang kan Nadia kan baru belajar, jadi orang yang lagi belajar jangan ditekan ya, Iya. biar Nadia mencari jalannya, mencari kecintaannya, mencari ridho Allah seperti apa gitu. Kadang netizen kadang juga suka memaksakan segala dia. sesuatu yang sesuai dengan keinginan kalian, ya kan? Jadi mungkin momen yang baik ini dilakuin sama Nadia benar-benar dari hati ya. Iya. Mungkin awalnya melihat kakak, melihat lingkungan, tapi apa yang Nadia lakuin ini memang tulus dari hatinya dia untuk mencari jalannya Allah. Iya. Jadi insya Allah kamu juga bisa mendapatkan kedamaian yang belum pernah kamu dapatkan sebelumnya. Bisa istiqomah ya. Istiqomah, iya.
Dan iya netizen kan kadang suka yang terlalu kayak gimana-gimana, namanya juga baru belajar. Jadi komen-komennya kalau dibantu aja, jangan terlalu yang kamu gini gitu. Apa sih biasanya yang waktu kamu baru memutuskan jadi mualaf nih ya, mungkin apa komentar yang paling jelek banget gitu? Komen hate-nya ya? Iya. Ada, aku lihat di salah satu komen di konten aku, dia bilang, habis pindah palingan jadi kaya. Itu sih. Oh malah dipikir Aku pindah, dia pikir mungkin aku pindah nih demi konten, biar terkenal. Padahal aku aja nih ya, aku nggak ada post sama sekali kalau aku kemarin pindah. Aku nggak ada sama sekali post apapun. Bahkan aku minta ke kakak, Kak jangan post ya gitu. Oke, tapi kan kalau kabar baik ya bisa berbagi cerita itu kan malah harus diberitakan Iya, gitu. benar. Sehingga banyak orang yang juga bisa mencontoh. Iya. Ya berita baik atau berita buruk ya itu tergantung kita bisa menilainya gitu ya. Natali, ini kita kepingin Natali bisa mengungkapkan sesuatu kepada Nadia, apalagi akhirnya tahun ini menjadi lebaran yang nggak sendiri untuk Natali, tapi berdua sama adik tercinta ya. Iya. Apa sih Natali ingin sampaikan sama Nadia? Kemarin itu sempat ada pertanyaan di studio sebelah. Natali tahun ini lebaran sama siapa? Sama Azam. Terus keluarlah air mata aku, udah berduaan aja. Terus akhirnya ya Allah berkehendak lain di situ. Ternyata ada adik aku mualaf. Terus adik aku nggak taunya besoknya lagi yang satu yang paling kecil juga baru mualaf. Jadi ternyata di lebaran tahun ini aku nggak berduaan aja. Aku udah ada adik-adik aku. Jadi lebaran senang banget. Terus aku mau minta sama adik aku tetap istiqomah dan terus belajar gitu. Insya Allah. Banyak ujian, banyak hadiah, banyak cobaannya, itu semua harus dilewati. Nadia mau ngomong apa sama Kak Natali? Aduh, aku apa ya? Ya pokoknya kita sama-sama belajar. Karena kan kita sama-sama mualaf. Ya pokoknya bisa saling mengimbangi aja. Saling mensupport. Amin. Aku ada artikel lagi dari mereka berdua ya. Apa sih artikelnya? Ini dia. Jelang lebaran Natalie Hauser nangis saat ingat nasib anaknya. Kenapa memang nasib anak gimana? Itu yang tadi aku cerita. Oh. Lebaran tahun ini tuh kemana? Terus sama siapa? Ya berduaan aja gitu. Jadi ya udah lebaran berduaan aja, nikmatin aja udah berdua. Yang harusnya kita lebaran tuh kita harus happy, senang. Terus makan opor apa segala macam ini udah sama Azam aja. Terus karyawan juga pada pulang kampung. Itu sih. Ya karena udah pada pulang semua ya. Iya. Ke rumah aku aja nah, tapi bawa uang cash juga buat warga aku. Jatuhnya bisa sumbangan. Bukan sumbangan yuk, maksudnya ujungnya ya. begini Nat, maksudnya kan kita temenan Nat, maksudnya ada baiknya juga kan warga gue banyak, jadi maksudnya ya sundul-sundul harta lah dikit gitu kan. Ngapain? Kan lu ada tiket masuk, lumayan uangnya dari situ juga udah cukup. Ini lebaran bukan konser weh. Katanya ada tiket masuk loh. Ini katanya kamu sedih dan kepikiran karena akhir-akhir ini terlalu sibuk sama kerjaan. Ya itulah karena kan udah sama anak berduaan aja, namanya juga janda ya. Jadi harus cari uang, harus kerja juga, harus ngurusin anak juga. Jadi di saat kita kerja, pikiran kita ke anak terus. Benar. Gitu. Ya kalau kita mau mikir anak terus tengah kerja nggak mungkin. Nggak mungkin, itu dia yang jadi pikiran. Kadang juga kalau kerja juga, kalau lagi deket-deket ya aku bawa. Tapi kalau udah lumayan jauh di rumah, aku minta adikku untuk. Enak kalau kerja bisa bawa anak ya Mak. Iya. Anak lu bawa aja lah. Rame ah. Janganlah. Rame anaknya. Anakku kalau dibawa tuh ditaruh di Jim sama Wendy. Iya. Marah ntar. Lu mah memang sensasional lu. Bener lu. Lu sadar gak lu sensasional? Emang nggak bisa hidup tenang hidup lu ya? Iya.
Tapi setiap ada apa foto pasti berdampingan muka lu, muka gue. Padahal gue nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, karena mungkin lo kan selalu memberikan support Iya. dari belakang. Makanya kan Nadia sama Kak Natali itu kan selalu seneng ya. Makanya untung gue nggak ngikutin pas kemarin itu bikin selamatan di rumah ya, Mak. Selamatan orok ya, Mak. Apa yang paling kamu khawatirkan ketika nggak selalu nemenin Azam? Khawatirnya tuh kalau jam makan sih, karena kan masih bayi, masih 16 bulan. Jadi jam segini udah waktunya makan belum ya gitu. Terus tidurnya cukup nggak ya? Terus kalau dijagain sama adek, kadang meleng nggak ya? Jadi kadang tuh kalau lagi kerja ngontrol CCTV lagi, kerja lagi ngontrol lagi CCTV. Karena takut kan dia lagi kemana-mana, lagi jalan-jalan kemana-mana gitu. Yang aku takutin, ntar kepentok ini, kepentok itu gitu. Akhirnya yang datang itu rasa khawatir yang berlebihan Khawatir, ya. iya, yang Dan itu wajar lah ya. Aku ada artikel lagi dari mereka. Nah, artikelnya silakan. Baru mulai buka usaha, Natali Hostel gak sadar kena tipu hingga puluhan juta rupiah. Usaha apa sih, Nat? Baru bikin usaha lotion. Oke. Itu ada kena tipu, tapi ya udahlah. Kena tipu Udah namanya ketawa ikhlas. Maksudnya kena tipunya kenapa Ikhlas, barangnya ikhlas. fiktif? Uang. Ah. Dia lu ketawa kan? Gak apa-apa. Ya udah ikhlasin aja lah. Sama orang itu ada. Berkeliaran masih. Hilang, nggak tahu hilang orangnya, nggak tahu mana. Siluman bukan enggak? Bisa jadi sih. Jadi. Pokoknya ada lah, ya udahlah, ikhlasin aja. Dia nyengir ya, ketipu nyengir. Nggak ada aja artikelnya. Gede nggak Nat ketipunya? Lumayan sih, kalau bagi aku sih lumayan itu. Bagi aku lumayan. Kenapa lagi sih? Lu jujur aja, bukan lu kan Mak kata gitu. Kata gue dia, lu. Tapi kamu maksudnya gini, udah kamu ikhlasin gitu aja atau? Awal-awal sih aku minta, kedua kali, ketiga kali aku minta. Dia nggak ngerespon atau gimana? Nggak ngerespon sama sekali. Tapi aktif, IG aktif, sosmed aktif. Kita kenal gak sih? Kenal kayaknya. Ah, siapa sih? Bukan lu kan? Enggak, sumpah gue gak akan cerita-cerita ke orang. Iya kan? Ntar deh ya, Mak. Seru dia kayak gini-gini nih. Tapi harus kasih tahu aja ya kan? Aktif. Oh jadi IG-nya aktif. Siapa sih Oma? Nggak tahu. Kulik dong Oma, kulik. Terus. Tadinya kamu mau bikin nama dia. Enggak, bukan mau bikin, jadi lewat dia nih. Aku transfer, nanti kamu kasih ke pabrik gitu. Jadi dia tuh bagian keuangannya gitu, transfer. Keuangan di kantor kamu? Enggak, bukan. Temen Lu aja. dengerin dong ceritanya, ngerti nggak? Ini ada orang nih ceritanya nih, yang nyomblangin buat ke pabrik. Dia dropin duit ke dia yang ke pabrik. Iya, aku ngedropin duit, ya udah hilang, kabur gitu aja, nggak tahu kemana. Kebong sekarang. tuh deh begitu. Kebong. Tapi masih aktif, IG-nya sampai sekarang Aktif, Semua aktif. sosmed. DM nggak dibaca? DM nggak dibuka. Kok bisa? Kemarin sih terakhir aku lihat di sosmednya, di story-nya lagi pakai kemeja kotak-kotak hitam putih. Nah, dicari deh tuh. Ada. Kalau nggak salah. Oh, untung ini pink sama ungu ini mah. Si Wendy ternyata pakai Siapa sosok ya jualan. antara pas komrik mau nanya, ini apa sih? Lama komplek new. Oh, mau gara-gara lagi ah. Ah, elah, Natali dan adegan. Nadia buka usaha. Ini lebih seru Wendy, ini. ayo kerja sama buka cabang. Ih, nggak seru. Netizen tuh pengen Pokoknya tahu target siapa gue pelakunya. harus lebih tahu pelakunya lebih dulu daripada insert. Iya. Ciri-ciri dong. Orang yang datang ke Kadin Iya, deh. lu kasih tau kita kali tadi dia bilang eksklusif sama siapa lagi? Enggak, ciri-cirinya badannya lumayan agak gede. Gempal. Cowok. Yang benar Natali. Ini benar, badannya agak gede, cowok. Terus Ngondek. rada ya gitu melambai. Rada Lu melambai. dong, Banyak yang begitu nggak gue doang. Ini serius. Emang gue hidup
sendirian. Ya kan gue nanya. Ada dia, ada siapa? Tadi baju kotak-kotak. Wen, lu jangan gituin. Pasti apapun yang lu kasih ke dia, pasti dia kenain ke gue. Maaf, gue nganu dulu lagi. Sial deh. Ya Ada, ini udahlah, yang penting sial. aku udah Masih ikhlas, ditanya. gitu. Cowok. Lu jangan ikhlas, gue yang tagih ya, lumayan nih. Besok gua ada tanda patungan. Enggak, tapi kan kecewanya gini loh, kan dia kan baru Besok mau. gua ada patungan, gue Uber ya ini ya. Terus nanti uangnya full ke aku nggak? Enggak lah. Ya kedua ya udah. Kan udah ikhlas. Nah, lu mah gajian udah talangin komando. Lu gimana sih? Nah, jadi intinya iklan yuk. dia masih warawiri gitu ya. Masih ada Tapi di sebenarnya story. patahnya Natal itu adalah gini, baru mencoba untuk usaha akhirnya dipatahin seperti ini jadinya kayak takut gitu ya. Takut sih enggak ya, mungkin ini ujiannya dulu, nggak mungkin kan kita mau mulai usaha langsung lancar-lancar aja nih dikasihnya sama yang di atas, pasti ada cobaan nih, ada ujiannya, lewatin nggak tuh, bisa nggak tuh gitu. Aku mikirnya gitu aja sekarang, jadi ikhlas. Ya. Oke, sebenarnya kita belum iklan, tapi kita harus iklan dulu karena kita harus tahu siapa pelakunya. Ikhlas nggak? Apa? Ikhlas. Gue? Nah. Hah, gue sih lihat aja nanti. Ya. Kita kembali ke yang satu ini, Bro.